Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru Hebat SMP Negeri 3 Donggo? Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Donggo untuk memasukkan soal ujian semester atau sumatif akhir semester di eujian.com. Langkah pertama tentu Bapak Ibu harus masuk di eujian.com/smpn3 Donggo. Setelah itu, kemudian kita klik bagian login. Karena sudah pernah login, maka di sini muncul dashboard. Kalau Bapak Ibu belum pernah atau sudah pernah masuk, nanti biasa tampil di sini adalah login. Ya, tinggal klik login di bagian sini. Kemudian selanjutnya adalah masukkan password serta username atau username serta password yang telah dibagikan sebelumnya. Baik, setelah Bapak Ibu login di akun masing-masing, maka Bapak Ibu masuk ke bagian ujian online, kemudian ke paket soal. Oke, saya mulai dari awal karena ini adalah contoh Bapak Ibu. Misalnya tambah baru. Kemudian misalnya saya masukkan paket soalnya adalah SAS IPS kelas 7A TP 2024-2025. Kemudian selanjutnya kita pilih kelas 7. Kemudian materi tinggal pilih Bapak Ibu IPS. Kemudian mode pilihan karena kita SMP maka pilihannya ada 4. Jadi kita pilih A, B, C, D. Kalau 3 itu SD dan 5 untuk SMA, SMK. Kita pilih yang 4. A, B, C, D. Setelah itu, di sini tidak ada yang perlu kita ubah Bapak Ibu. Oke. Kalau mau masukkan petunjuk pengerjaan, boleh. Tidak memasukkan pun juga boleh, terserah. Selanjutnya kita masuk ke bagian simpan. Maka dengan demikian Bapak Ibu selesai proses kita untuk membuat paket soal. Ya, selanjutnya setelah kita berhasil buat paket soal, kita menuju ke paket soal yang telah kita buat sebelumnya. Ini paket soal yang sudah saya buat sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke list soal. Oke. Ini layar awal kita ke list soal, Bapak Ibu. Jadi di sini ada submenunya adalah tambah soal, generate with AI, bank soal, import, kosongkan, kemudian kembali. Kita gunakan bagian yang pertama. Kita klik di sini. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya akan mencontohkan untuk soal tipe pilihan ganda. Ini nomor soalnya tidak perlu kita ubah. Jenis soal di sini, karena sudah ada, langsung kita ke bagian pilihan ganda. Selanjutnya, yang kedua adalah uraian soal.
Nah, kita ke file soal yang kita simpan sebelumnya. Ini soal pilihan ganda. Saya copy. Masuk ke uraian soal. Nah, ini soal kita, Bapak Ibu. Nah, ini uraian soalnya. Selanjutnya, kata kunci opsional kita kosongkan. Tingkat kesulitan kalau mau diisi silakan, mau tidak diisi juga silakan. Oke. Kemudian time limit juga tidak perlu, acak soal yang. Sekarang kita ke pilihan jawaban yang benar. Copy lagi. Jawaban pertama siaga. Yang kedua asli. Yang ketiga produksi. Yang keempat tadi adalah Lestari. Jawaban yang benar adalah D, Lestari. Oke. Supaya tidak muncul seperti ini Bapak Ibu, maka yang Bapak Ibu lakukan, kita hapus dulu. Supaya rapi di soal nanti, kita ketik huruf apa saja, terserah Bapak Ibu. Kita paste. Oke. Kita hapus, karena ini sudah di blok hurufnya, maka kita hilangkan bloknya. Nah, untuk kunci jawaban yang benar, tinggal kita pilih. Soal pilihan ganda, secara otomatis skornya muncul Bapak Ibu. Untuk pilihan selainnya kita abaikan saja. Kemudian kita simpan. Oke, berhasil membuat soal pilihan ganda. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk ke soal tipe yang berikutnya. Kita tambah soal. Nah, sekarang kita masuk ke soal pilihan ganda kompleks. Kita pilih di sini. Untuk nomor soal, jangan diganggu gugat yang di bagian atas. Kemudian kita langsung ke bagian soal. Contoh saya siapkan soal yang seperti ini. Saya copy Bapak Ibu. Untuk mencegah nomor tidak tercopy, saya ketik huruf ini dulu, kemudian saya paste. Saya hapus kembali, ini soalnya. Kemudian di pilihan jawaban. Untuk pilihan jawaban, ini berbeda perlakuannya antara soal pilihan ganda dengan pilihan ganda kompleks. Saya masukkan pilihan yang pertama adalah Makassar. Kita paste. Ini sudah diblok, maka saya cetak miring. Nah, pilihan Makassar ini adalah jawaban yang benar Bapak Ibu. Maka masukkan dia skornya adalah 1. Kemudian pilihan yang kedua, Banggai. Saya masukkan. Banggai ini adalah jawaban yang salah. Maka skor di sini adalah saya masukkan 0. Karena salah. Kemudian selanjutnya pilihan yang ketiga adalah Bugis. Copy, saya masukkan. Karena ini jawaban yang benar Bapak Ibu, maka saya masukkan dia skornya adalah 1. Kemudian pilihan jawaban yang terakhir adalah Sangir. Copy Bapak Ibu. Kemudian saya paste. Nah, jawaban Sangir ini adalah salah juga. Saya masukkan skornya
0. Jangan lupa Bapak Ibu masukkan skor ya. Untuk 0 yang salah dan 1 untuk setiap jawaban yang benar. Apabila ada tambahan lagi, maka tambah opsi jawabannya di sini. Karena saya hanya 4, maka saya tidak menambahkan. Tinggal tambah, kalau opsinya 5, 6, tinggal Bapak Ibu tambah. Selanjutnya, kemudian kita simpan soal. Oke, maka berhasil kita membuat soal dengan tipe pilihan ganda kompleks. Setelah berhasil membuat soal pilihan ganda kompleks, kali ini saya akan mencontohkan cara kita membuat soal lagi, yaitu soal dengan tipe menjodohkan. Menjodohkan, saya ubah di sini. Kemudian saya cari bentuk soalnya. Copy. Kemudian uraiannya di sini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke kunci jawaban. Karena ini menjodohkan, maka untuk kegiatan produksi, kegiatan ekonomi, saya paste produksi, pasangannya dia yang benar. Untuk setelah soal yang benar, bisa berupa teks atau gambar, kita masukkan tanda pagar. Setelah tanda pagar, masukkan dia pasangannya, produksi, maka dia adalah pelaku ekonominya adalah produsen. Copy, paste, skornya jangan lupa Bapak Ibu 1. Ya. Untuk yang kedua, distribusi. Kegiatan ekonominya berupa distribusi. Paste. Kemudian hashtag pasangannya adalah distributor. Ini. Jangan lupa, tidak usah dispasi Bapak Ibu ya, antara tanda pagar dengan jawabannya. Poinnya lagi 1. Kemudian yang selanjutnya adalah konsumsi kegiatan ekonominya. Maka saya masukkan, kemudian tanda pagar, kemudian selanjutnya pelaku ekonominya adalah konsumen. Nah, skornya 1. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada satu pengecoh, yaitu produser. Kita copy produsernya. Ini tidak ada pasangannya Bapak Ibu. Kita masukkan tanda pagar. Baru selanjutnya adalah pengecoh tadi. Skornya di sini adalah 0. Kita simpan. Maka dengan demikian kita berhasil membuat soal dengan tipe menjodohkan. Selanjutnya, Bapak Ibu, saya akan mencontohkan tipe setelah menjodohkan, saya akan contohkan tipe soal yaitu isian singkat, Bapak Ibu. Kita ubah jenis soal di sini. Jawaban singkat. Oke. Untuk soal tipe jawaban singkat, Bapak Ibu, saya masukkan di sini. Contoh, saya contohkan 1. Apabila jawabannya, soal jawaban singkat ini jawabannya hanya 1, maka Bapak Ibu pilih jawaban singkat. Apabila 2 atau lebih, maka yang dipilih adalah fill in the blank. Saya contohkan untuk pilihan jawaban yang 1 saja, yang tunggal. Saya copy soalnya, titik-titik,
Dan saya masukkan langsung di sini Bapak Ibu. Jawaban yang benar dari soal ini adalah mobilitas vertikal. Jangan lupa skornya 1. Simpan. Oke, maka dengan demikian berhasil cara kita membuat soal dengan tipe isian singkat. Selanjutnya, saya akan mencontohkan soal dengan tipe selanjutnya adalah soal benar salah. Multiple true and false. Ini pilihannya Bapak Ibu untuk soal benar dan salah. Bapak Ibu bisa isikan di sini petunjuknya atau juga bisa mengosongkan. Saya masukkan, saya kosongkan soalnya karena ini soal benar dan salah. Kalau kita kosongkan di sini, maka nanti di soal akan muncul tulisan pernyataan di sini, di soalnya. Oke. Saya contohkan ya, Bapak Ibu. Petunjuknya adalah di sini. Petunjuk umum dan seterusnya. Saya contohkan soal yang pertama. Ini titik terendah benua Eropa dan seterusnya. Saya copy, saya paste. Titik terendah benua Eropa adalah Laut Kaspia, kedalaman 30 meter di bawah permukaan laut. Ini Bapak Ibu, jawabannya adalah salah. Maka kalau setiap jawaban salah, maka kita kasih poin di sini adalah -1. Sesuai dengan petunjuk di sini. Nah, kalau salah maka skor dengan bulat negatif. Bulangan negatif ya, -1. Nah, sekarang saya masukkan soal yang kedua yang jawabannya benar. Kepulauan Riau terkenal sebagai daerah penghasil batu bara. Jawabannya benar. Saya copy di bagian B. Ini untuk satu nomor Bapak Ibu ya, bukan untuk nomor yang berbeda. Tapi ini satu nomor. Karena ini benar, maka saya masukkan di sini poinnya adalah 1. Selanjutnya saya simpan. Nah, begitu cara kita membuat soal dengan tipe yang berbeda. Nah, sekarang Bapak Ibu kita preview soalnya. Ini soal nomor 1, pilihan ganda. Ini tampilan di siswa. Soal nomor 2, ini soal jawaban pilihan ganda kompleks. Soal nomor 3, ini tampilannya. Ini soal menjodohkan tadi. Ini konsumsi kegiatannya, maka pelakunya ini konsumen, produksi, maka pilihannya produsen, distribusi pilihannya distributor. Oke. Selanjutnya soal keempat. Ini soal isian singkat, siswa menulis di sini jawabannya, kemudian benar salah. Ini soalnya pernyataan. Tadi saya tidak memasukkan perintah soal, tinggal pilih benar atau salah di sini. Jadi demikian Bapak Ibu cara memasukkan soal benar dan salah.